Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah pesan dari bintang-bintang. Kenapa namanya pesan dari bintang-bintang? Kita akan menggunakan deck astrologi yang baru nih. Kalau kamu udah nonton reading Mars dan Mercury retrograde, kamu familiar dengan deck ini pasti. Ini deck astrologinya buat tema. Untuk tarotnya kita akan gunakan past, present, dan future. Oke, gini. Di opportunity kamu, di dasar deck ada Ace of Pentacles, sesuatu yang baru yang akan muncul di dunia realita kamu, bisa berwujud pintu finansial yang baru, rezeki yang baru, atau mungkin ada orang baru yang mau menawarkan sebuah komitmen yang serius, apapun itu sesuatu yang baru. Kamu kayak membangun momentum, ini mendatangkan hal yang baru ini di realita kamu ya. Nah, selanjutnya opportunity kamu adalah Page of Swords gitu. Kalau kamu selama ini sedang menimbang sesuatu, mengumpulkan informasi, mencari tahu tentang sesuatu hal gitu, kamu mendapatkan jawaban gitu, kamu mendapatkan pencerahan untuk apa yang perlu kamu lakukan. Dan juga ini bisa berhubungan dengan komunikasi dari orang tertentu ya, atau institusi tertentu mungkin. Yang menjadi tantangan kamu adalah King of Cups. Yang pertama aku melihat gini, ini ada hubungannya dengan orang ya, orang tertentu. King of Cups, King of Cups itu seharusnya orang yang hatinya paling baik, paling empatik, sensitif, pengertian, nurturing. Tapi kalau jadi tantangan ya berarti kebalikannya itu semua, kamu lagi dealing sama orang ini nih. Atau kamu diminta King of Cups, jadi tantangan kamu menjadi orang yang seperti itu, yang caring, yang nurturing buat diri kamu dulu. Ya, kamu memprioritaskan diri kamu memperhatikan diri kamu, terutama lagi Mercury sama Mars retrograde. Apakah kamu udah memperhatikan kebutuhan diri kamu dulu, kesehatan mental kamu dulu? Oke, di waktu lampau ya, di pas ada Gemini. Ini kita berbicara Gemini sebagai energi ya, bukan sebagai zodiak. Gemini itu kan energi dualisme ya, energi komunikasi tentang pilihan gitu. Segala sesuatu punya dua sisi. Di waktu lampau dengan dualisme dan pilihan, pilihan lalu dua sisi. Ada dua sisi, selalu ada dua sisi dalam sebuah hal ya. Dan gini, mungkin di waktu lampau sesuatu gitu terlihat menyenangkan di awalnya, tapi seiring berjalannya waktu gitu kamu melihat nih ada sesuatu hal tentang ini, yang aku bilang segala sesuatu hal ada dua sisinya. Pertama mungkin terlihat menyenangkan, terlihat stabil, terlihat sepertinya bisa jadi sesuatu nih, tapi ternyata enggak ya, karena di sini ada Seven of Swords, Ace of Cups sama Knight of Pentacles. Ini sebuah kombinasi yang bagus, tapi kemudian ada Seven of Swords. Kayak ada sesuatu dari situasi ini di waktu lampau yang kamu lihat akhirnya sisi lain dari situasi ini yang awalnya menyenangkan, yang awalnya terlihat menjanjikan. Yang aku bilang mungkin ada hubungannya dengan orang tertentu ya, karena King of Cups selain berbicara sebuah energi, bisa juga ada sosok King of Cups, orang yang seharusnya jadi King of Cups di hidup kamu, tapi ternyata enggak. Mungkin dia awalnya terlihat seperti King of Cups gitu, menjanjikan, kayaknya baik, tapi ternyata enggak gitu. Dan di waktu sekarang, tapi dengan Page of Swords di opportunity kamu ya, di blessing kamu, kayak kamu bisa melihat nih dari dua sisi cerita ini ya, kamu bisa melihat sisi lain dari orang ini, dan kamu tahu akhirnya kamu perlu melakukan apa dengan situasi ini atau dengan orang ini. Di waktu sekarang, Uranus ini di sini kata kuncinya change, perubahan. Uranus itu selain berbicara uh, perubahan, sesuatu yang tidak terduga, kayak kejutan dari semesta, kadang ngagetin, kadang menyenangkan, kadang nggak menyenangkan, tapi Uranus itu energi mengagetkan untuk perubahan, untuk inovasi, untuk mengurai stagnansi. Agak mirip sama Tower dia energinya ya, kaget-kaget untuk kebaikan kamu, bahkan nggak terduga, tapi uh, ujung-ujungnya itu semua untuk kebaikan kamu ya. Aku bilang untuk kebaikan kamu. Hubungannya sama King of Cups sangat mungkin ini hubungannya dengan hubungan romantis, tapi bisa juga enggak, ada situasi mungkin dalam pertemanan, mungkin rekan kerja. Kamu bisa melihat sisi lain dari situasi ini. Kamu akhirnya, karena apa, ada sesuatu hal yang enggak terduga nih di waktu sekarang, atau sekitaran waktu kamu menonton reading ini, kayak kamu bisa melihat sesuatu hal yang tidak terduga,
akhirnya membawa kamu melihat lebih jauh nih tentang situasi ini atau tentang orang ini, tentang hubungan romantis kamu atau orang yang kayaknya berpotensi nih jadi pasangan masa depan kamu. Dan kamu belajar gitu, oke, kayaknya nggak bisa nih, oke, akhirnya aku tahu sisi lain dari orang ini. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu belajar berdamai, kamu belajar mengikhlaskan, memaafkan. Ya udah, cukup tahu aja seperti itu ya, karena di sini ada lovers, lalu di sini ada Queen of Swords, ada Two of Swords. Two of Swords itu kalau di deck ini aku mengartikannya secara khusus tentang selain pilihan, tentang berani memilih dan juga berdamai ya. Berdamai dan ngekat apapun yang rasanya udah nggak pas lagi buat hati kamu, buat hidup kamu, rasanya udah nggak baik lagi nih kalau diterusin. Karena Queen of Swords itu orang yang ngerti maunya apa, dan ketika itu udah nggak pas lagi sama prinsipnya dia atau maunya dia nggak akan segan untuk ngekat itu ya. Dan untuk ngekat sesuatu kadang nggak perlu drama gitu ya, udah, tapi kayak cukup tahu aja gitu. Atau mungkin dengan Uranus di sini ya, ini kamu dan situasi ini kayak kayak semesta intervensi supaya kamu keluar dari situasi ini, kamu atau kamu dijauhkan dari orang ini atau orang-orang ini ya. Kalau misalnya orangnya tuh lebih dari satu, karena sisi lain, karena aku pernah bilang mungkin ya, King of Cups, sisi kartu itu selalu punya dua sisi ya, sisi gelap dan sisi terangnya. Kalau sisi gelapnya King of Cups itu dia bisa manipulatif, dan mungkin kalau misalnya nggak cuma satu orang gitu, ada orang-orang yang manipulatif gitu, kamu dijauhkan dari orang-orang itu ya, kayak dengan sesuatu yang nggak terduga, entah gimana caranya kamu akhirnya ditunjukkan nih sisi lain dari situasi ini atau sisi lain dari orang ini, dan kamu membuat pilihan yang perlu kamu buat gitu, atau nge-cut sesuatu yang kamu perlu cut dari hidup kamu. Dan di waktu yang akan datang, di sini ada Vesta gitu. Vesta itu berbicara tentang nyala api yang ada dalam diri kamu, kayak sesuatu yang berharga yang kamu hati kamu di situ gitu untuk kamu lakukan. Dan juga Vesta ini berbicara gini, kalau kamu memberikan sesuatu ya, waktu kamu, tenaga kamu, dedikasi kamu untuk sesuatu yang kamu kerjakan, untuk orang-orang di sekitar kamu, dan tadi aku bilang di awal, kamu udah ngasih itu belum sama diri kamu ya. Jangan sampai ibaratnya lilin kamu itu, kalau misalnya kamu ibaratnya lilin kamu itu dibakar di dua ujungnya gitu ya, jadi cepet habis gitu. Sama nanti kamu terkuras sendiri waktu kamu, tenaga kamu, atau bahkan mungkin uang kamu gitu. Kamu belajar kasih boundary, kamu belajar untuk, kalau kamu mau memberikan diri kamu gitu, kayak dedikasi kamu untuk misalnya orang lain gitu, kamu juga harus ingat memberikan itu untuk diri kamu dulu. Jangan sampai kamu terkuras pada akhirnya. Kalau misalnya kamu berdedikasi nih tentang dengan sesuatu hal, sesuatu yang kamu passion untuk kamu kerjakan, sesuatu yang hati kamu di situ gitu. Dengan dua kombinasi ini ya, aku melihat suatu sinyal yang positif, kayak kamu membangun pelan-pelan. Mungkin dengan Mercury dan Mars retrograde ini kayak kok nggak ada pergerakan ya, tapi nggak kayak gitu ceritanya. Kayak dengan Four of Wands dan Eight of Wands ini kamu sebenarnya sedang sedikit demi sedikit kamu membangun momentum, dan tinggal masalah waktu aja ya, kayak boom gitu jadi. Karena Eight of Wands ini berbicara tentang momentum, tentang sesuatu pergerakan energi yang cepat dan tidak terduga. Dan di sini ada Uranus ya, kayak ada faktor sesuatu yang cepat tidak terduga, mengagetkan, dan itu untuk kebaikan kamu, dan ada intervensi semesta di situ. Kamu bisa melihat akhirnya apapun yang kamu kerjakan itu membuahkan hasil ya. Dengan Four of Wands di sini, ini berbicara kayak kamu merayakan ini bersama orang-orang terdekat kamu, orang-orang tersayang kamu. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan hubungan romantis kamu, oke, mungkin perpisahan dengan orang ini kayak awalnya terasa menyakitkan gitu, tapi itu membawa kamu sesungguhnya pada orang yang sebenar, bukan orang yang sebenarnya, orang yang akhirnya pas buat kamu ya, untuk jadi Four of Wands kamu ya. Karena Four of Wands ini juga berbicara kayak kartu pernikahan, kartu rumah tangga, keluarga. Dan kalau ini berbicara situasi yang tadi aku bilang ya, kamu melihat lebih jernih tentang situasi ini, dan kamu perlu melakukan apa itu ya, Mercury retrograde, kamu perlu melakukan apa, kamu tahu gitu akhirnya. Dan ini juga bisa komunikasi yang berhubungan dengan apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang ya, dari orang-orang tertentu yang akan membantu kamu berakselerasi, atau membantu kamu membangun momentum, atau kayak kesiapan kamu bersambut dengan kesempatan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.